boleh mengajar anak-anakmu di sini. Dan urapi kami semuanya. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Supaya kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Lalu oleh pendengarannya kami memiliki iman. Dan di atasnya kami hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Sebab itu selama firman ini disampaikan, tarik kami lebih dekat kepadamu. Sementara firman ini disampaikan, sembuhkan yang sakit Abah. Demi nama-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya. Buka dengan saya Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Siang ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita mendengar. Kenapa pentingnya kita mendengar, saudaraku? Saudara mungkin tidak asing untuk dengar bahwa gereja sedang bergerak secara profetik, apostolik. Ya, itu kan istilah teologisnya gitu kan. Tapi kenapa harus profetik gitu? Nah, nubuatan itu adalah nafas Allah, saudaraku. Gitu. Jadi nubuatan itu tidak main-main. Nubuatan itu, jadi saudara dan saya harus berubah saudara punya paradigma dari cuman yang ya mudah-mudahan, tidak boleh begitu. Saudara harus berdiri, saudara punya dasar pijak. Saudara mesti berdiri di atas apa yang kamu percaya, kamu perlu yakin itu. Nah, lalu bukan cuma berdiri dan percaya, tapi mengakuinya. Mengakuinya itu paling penting. Mengakui apa yang kamu percayai. Nah, jadi sebenarnya satu yang normal kalau tiap hari saudara bikin pengakuan iman saudara. Saudara mesti bilang ini saya anak Tuhan. Saya sudah ditebus oleh kematiannya, oleh darahnya. Saya orang benar karena dia menebus saya, dia membenarkan saya. Jadi saudara biasakan bilang begitu. Ya, saudara biasakan bilang begitu. Pemerintahan China mengatakan gini, 2008 nggak ada lagi orang miskin di China. Bayangkan dia bernubuat untuk bangsanya. Gini percaya Yesus. Kalau itu, VW dibuat di China, nggak pakai berdoa, iya kan? Gitu. Ada istilah Jesus made everything. Tapi di bawah ditulis lagi, no, everything made in China. Ya, soalnya mari kita Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena bodoh, bukan karena tidak berdoa. Gitu. Kalau bicara berdoa, kita tukang berdoa. Aduh, Indonesia tukang berdoa. Di seluruh planet bumi ini Indonesia yang tukang berdoa. Ya, berdoa gila-gilaan kita kalau udah berdoa. Artinya saya di Ambon, kita pernah dalam masa konflik itu kita sudah doa puasa 3 kali 40 hari. Bukan karena kita senang berdoa, cuma karena kita takut mati. Gitu. Jadi kita sudah berdoa sampai malaikat udah minder kali lihat kita berdoa begitu. Tapi nggak berubah kan gitu. Nah, perlu ada satu tindakan setelah saudara berdoa gitu. Umatku binasa karena bodoh gitu. Nah, jadi ada hal yang kebodohannya begini bahwa sebenarnya kita hidup dalam janji Allah tapi kita seperti meragukan janji itu. Kita tidak percaya janji itu. Berdirilah hari-hari sudah cuma perlu berdiri dan memperkatakannya, mengakuinya. Masa bodoh orang mau bilang kita gila, mau bilang mengakuinya gitu. Mengakuinya. Saudara, jangan remehkan saudara menyembah tadi. Ya kan? Pemimpin pujian saudara tentu tidak sama presenter. Nah. Di sini mereka bukan bikin satu kemasan lalu mari kita nyembah Tuhan yang baik. No. Kata-kata lagu itu nggak diambil di pinggir jalan, di rumah judi, di rumah pelacur, enggak kan? Itu kata-kata dari firman. Nah, saudara waktu masuk dalam ibadah, saudara mungkin keadaanmu nggak enak gitu. Aduh, saudara lagi frustrasi, lagi pressure, lagi gimana. Nah, waktu pemimpin ibadah, mereka disebut imam-imam kan? Waktu mereka bilang, mari kita memuji, sikap hati kita harus gini, saya perlu setuju dengan lagu ini. Ya kan? Kadang-kadang kita bilang, semua baik, padahal nggak baik. Banyak yang nggak baik lah gitu. Tapi saudara menyanyi saja, semua baik, nyanyi aja. Nah, kata-kata itu berkuasa.
Kata-kata itu berkuasa. Nanti dia merubah kita. Nah, sebab itu saya percaya saudara pulang berubah karena itu. Gitu. Nah ini dia. Yohanes ini dari 12 rasul semua matinya syahid kan. Mesti dibunuh. Yohanes juga termasuk. Rasul ini termasuk dibunuh. Dan saudara sejarah mengatakan bahwa minyak zaitun dipanaskan dan Yohanes dibuang di dalam minyak itu. Jadi dia mau digoreng gitu, ya kan? Kita biasa beli ayam goreng, ini ada Yohanes goreng kan, gitu. Dia mau digoreng. Jadi dia dilempar ke minyak zaitun panas, tapi dia raib. Secara ajaib dia terangkat. Ini luar biasa. Ini kisah martir benar-benar. Ini kisah sejarah rasul-rasul ini. Waktu dia diangkat, akhirnya mereka frustrasi, pemerintahan Roma frustrasi bahwa ini orang gak bisa mati dan mereka buang dia ke Pulau Patmos. Nah di Pulau Patmos, Wahyu pasal pertama, dia dapat hal ini. Nah di sini Yohanes yang tadinya rasul, tiba-tiba dia punya mantel yang satu lagi, dia menjadi double, apostolik, prophetic. Dia mendapat pesan nubuatan untuk disampaikan kepada manusia. Gitu. Nah, jadi kalau gereja dibilang gereja yang profetik, saudara mesti hidup menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Profetik itu bukan berdiri depan, demikianlah firman Tuhan, tadi malam Tuhan ngomong kayak begini. Nah. Profetik itu wajar banget. Tuhan mau apa, saudara ada di situ. Profetik itu artinya gini, saudara menggenapi semua rencana Tuhan. Gereja menggenapi, itu profetik. Kamu boleh ibu rumah tangga, kamu boleh tukang gado-gado, tapi kamu profetik. Gitu. Karena kamu tiap hari kamu sedang menggenapi apa yang dia mau. Itu profetik. Nah, jadi akui, duduk di kantormu, masuk kantor langsung bilang gini, saya anak Tuhan. Saya orang benar karena Kristus mati bagi saya. Hari ini saya akan dengan urapan dan kuasa Tuhan di meja ini, setiap yang datang saya mampu mengatasinya, saya punya solusi. Berkata begitu. Bahwa nanti nggak bisa, ngomong aja dulu. Gitu. Ngerti gak? Tadi saya ulang sedikit ya. Tadi saya singgung tentang ada orang yang begini loh. Aduh Pak, untuk mimpi punya rumah ini sih mimpi aja nggak sanggup saya Pak. Bilang, selamat sampai mati lu nggak punya rumah. Ya minimal kan kamu punya mimpi, ya kan? Gitu. Bayangin ya. Sementara Tuhan kasih kemampuan buat anak-anaknya. Nah saya bacakan Wahyu pertama ini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, kalimat ini penting. Jadi saudara nggak sambil lalu. Apa sih wahyu? Wahyu adalah pengungkapan. Wahyu adalah sesuatu yang diungkapkan secara ajaib, lalu saudara ngerti. Itu wahyu. Nah, wahyu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, diungkapkan ke dalam saudara, pikiran dan hatimu secara ajaib. Saudara perlu ngalamin ini tiap hari. Enggak terlalu susah, maksud saya enggak rumit. Kita harus pakai bahasa Ibrani dulu, Yunani, ngerti konteks. Bukan. Sederhananya, saudara bisa baca tulisan di kardus Indomie, itu bisa jadi wahyu buat saudara kalau Tuhan mau tunjuk sesuatu. Ya kan? Misalnya ada tulisan apa? Jangan takut. Ada tulisan apa di saudara baca di dinding apa? Semua bisa jadi Tuhan bisa pakai segala hal untuk bicara dengan saudara. Itu wahyu, ya kan gitu. Nah ini luar biasa. Nah kita perlu wahyu Yesus Kristus. Dikaruniakan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Nah, makanya paranormal, peramal kan mereka main ngomong nanti akan kejadian begini-begini. Saudara, emang mereka yang punya wahyu? Siapa bilang? Saudara yang harus lebih hebat, gitu kan? Saudara yang lebih hebat. Orang bilang begini, Pak, nanti antikris akan datang, silakan datang. Enggak apa-apa, memang dia harus datang, Alkitab bilang. Tapi yang jadi persoalan, selama Roh Kudus masih berkarya di planet bumi ini, lu boleh datang, kita akan bantai dia, gitu. Pak, tapi kan serem, memang bener serem banget. Kita nggak sanggup kalau baca seremnya tuh nggak sanggup. Tapi itu akan terjadi. Baca dulu Alkitab. Waktu Roh Kudus diangkat dari bumi, nah itu sudah nggak terkendali lagi. Nah, jadi dalam masa Roh Kudus masih ada di bumi, saudara perlu wahyu tiap hari. Kalau Roh Kudus sudah diangkat dari bumi, nah saudara di situ yang saya bilang orang akan minta mati, orang akan wah udah semuanya gitu lah.
Gitu deh. Tapi kalau Roh Kudus masih ada, jangan coba-coba lo mau bikin macam-macam. Sebab Roh Kudus berkarya, saudaraku. Apa karya Roh Kudus? Menginsafkan dunia akan dosa. Memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan yang ketiga, menginjak si jahat. Itu karya dia. Karya dia. Saudara hadir hari ini di gereja karena karya Roh Kudus. Kita beribadah hari ini bukan karena kita lebih baik dari tetangga kita. Enggak. Karena Tuhan yang lebih baik membuat saudara datang ke sini. Ini dia. Ya, luar biasa. Nah, Yohanes mendapat pesan yang profetik. Lalu lompat ayat 9. Aku Yohanes. Nah, dia bilang ini. Nah, perhatikan Yohanes di mana nih? Di Pulau Patmos, ya. Di pulau para penterjemah, para teolog, para penafsir bilang itu pulau iblis, ya. Tandus. Nggak ada harapan hidup di sana. Tapi Yohanes hidup, bahkan dapat kitab Wahyu di situ, kan? Aku Yohanes, saudara sekutumu. Penting. Apa yang harus terjadi dalam gereja? Kita harus family di sini, saudara sekutu. Saudara sekutu. Nggak ada rasial di dalam gereja. Di dunia ada. Saudara tahu nggak keadaan dunia sejak perang dunia kedua sampai hari ini? Akarnya hanya apa? Rasial. Jangan ada gitu. Makanya saya nggak suka gereja-gereja suku. Nggak ada. Gitu, ya. Nggak ada tuh. Sebenarnya itu tidak Alkitabiah. Nggak ada. Ada orang coba mau menghapus etnis tertentu. No, jangan coba-coba. Saudara, manusia itu berharga luar biasa loh di mata Allah. Mau kayak apapun dia, manusia berharga. Orang-orang kayak Mahatma Gandhi kayak sangat percaya akan hal ini karena mereka diwahyukan oleh Injil. Benar-benar diwahyukan oleh Injil. Mahatma Gandhi bilang begini, kalau semua orang Kristen hidup seperti di Injil, India Kristen. Dia yang bilang. Oh, biasa. Jadi persoalannya kita tidak hidup seperti yang kita nyanyiin, seperti yang kita baca itu. Nah, saudara itu saudara sekutumu. Coba perhatian, kadang-kadang kita lebih dekat banget sama saudara-saudara seiman dibandingkan saudara kandung sendiri kan. Kita lebih rasa, lebih gimana? Itu lihat Tuhan itu. Tuhan tidak hapus etnis, saudara. Di kitab Wahyu dikatakan di sorga segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Allah tetap pertahankan identitas saudara. Gitu. Jadi di gereja nggak boleh ada rasial, nggak boleh ada. Kalau mau lihat keadaan yang paling dahsyat, mau lihat mujizat terbesar, mau lihat segala macam, kalau ini sudah nggak ada, kita sudah dahsyat. Luar biasa, sudah bayangin kita dari segala macam latar belakang kita bersatu, cuman karena diikat oleh darah Kristus. Wow, itu paling dahsyat sekali, paling dahsyat sekali. Nah, apalagi saudara sekutumu dalam kesusahan. Nah, saya mau ini sebagai nubuatan bahwa kita hidup dalam masa sulit. Saya ngobrol dengan pengusaha yang sukses sampai supir taksi. Satu hal yang seragam itu pas susah banget cari uang nih 2006 gitu ya kan gitu. Emang susah banget sih lihat-lihat ada koin nggak di jalan gitu. Kadang-kadang susah juga sih ya gitu ya. Oke. Saudara, tapi gini, kesusahan itu apa? Kesusahan saudara bukan susah mungkin nggak ada beras di rumah, tapi susahnya itu adalah gini. Karena kita orang percaya. Oke, tenang aja. Semua saudaramu di dunia, di belahan dunia yang lain sedang ngalamin yang sama. Nah itu. Tapi kita juga bukan fanatik buta, kita bukan gitu. Jalani hidup ini dengan percaya. Maka saya bilang tadi perlu dasar pijak. Tenang aja. Lebih baik kamu dibenci hari ini, nanti besok kamu disayang. Gitu ya. Nanti saya mau bernubuat saudara, kamu pegang sungguh-sungguh. One day. Orang-orang yang benci kamu mereka bilang gini, bener dia loh. Coba dari dulu kita ikut dia ya. One day mertuamu akan bilang begini, memang dia. Dulu saya maki-maki dia, padahal dia betul. Ya kan? Sekarang saudara masih, tuh haleluya baru pulang tuh. Nah biarin, gak apa-apa. Biarin aja. Sering orang kalau sukses, mereka merasa mereka arsitek hidup itu kan. Mereka merasa mereka yang hebat kan. Siapa bilang gitu. Nah mereka bukan apa-apa. Belum aja gitu. Nah, saudara sekutumu dalam kesusahan. Kesusahan mau bilang begini. Semua kemuliaan ada harganya. Kemuliaan yang saudara dapat karena saudara taat, karena saudara sungguh-sungguh itu harganya. Nggak ada yang murah. Gitu. Luar biasa. Nah, tapi gini lihat. Saudara sekutu dalam kesusahan.
dalam kerajaan. Nah, saudara tangkap baik-baik. Siapapun saudara, rendahnya kayak apapun kedudukan saudara, tapi di alam yang lain, di dunia rohani, kamu ada dalam kerajaan. Nah, kerajaannya Allah tidak sama dengan kerajaan Inggris, ya, nggak sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain, tidak sama. Berbeda. Kerajaan demi kerajaan akan runtuh, tapi kerajaan ini sangat kekal. Kerajaan ini sangat kekal. Jadi saudara satu orang adalah representative of Christ Kingdom. Saudara satu orang adalah representatif dari Allah, di mana kamu ada di sana. Sadar itu, ya, sadar itu. Ya gitu. Bukan GR sih, cuma mendingan GR daripada minder juga kadang-kadang kan. Gitu. Saudara perlu sadar bahwa kadang-kadang gini. Aku anak raja, apa iya ya? Apa iya? Nah itu roh apa iya tuh mesti ditengking tuh. Gitu. Saudara kadang-kadang ya kamu akhirnya kita banyak menghukum diri kita sendiri. Saudara mulai tahu siapa kamu. Gini, kenapa Tuhan tebus kamu? Karena dia suka kamu. Itu alasannya. Sudah, tidak ada syarat lain. Bukan karena kamu baik, karena no way. Tuhan suka kamu. Dia tebus kamu. Selesai. Berarti kamu mahal. Meteor mau tabrakan sana. Bintang mau hilang 100.000, hilang sana. Malaikat jatuh, salah dibuang, dibiarin. Manusia jatuh, Allah mencarinya. Allah mencarinya. Lihat nilai saudara. Itu nilai saudara. Nah, kalau saudara tahu itu, sekarang bagaimana kita berjalan? Kita berjalan dalam hal-hal yang dahsyat, di mana ramalan bilang begini, berjalan. Perhatikan ini. Kisah Rasul 13, kita buka Kisah Rasul 13. Ayat 27. Kalau pikir ini kondisi politiknya sama dengan zaman ini. Pada zaman itu semua menolak Yesus. Justru di zaman kekerasan, penolakan seperti itu, penganiayaan, gereja lahir. Kisah Rasul 13 ayat 27 saya baca buat saudara. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Lihat, Yesus ditolak kan? Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Nah, satu ayat aja. Pada masa itu setiap hari Sabat nabi-nabi perkataannya dibacakan dan orang Israel harus dengar. Nah, saudara dan saya tiap minggu ke gereja, kita dengar perkataan firman Allah, kita dengar. Sama dengan orang Israel setiap Sabat mendengarkan banyak hal perkataan nabi yang dibacakan. Tapi kegagalan mereka mendengar tapi gagal untuk mengerti apa yang mereka dengar. Mereka bertindak dengan cara yang berlawanan dengan apa yang mereka dengar. Sama aja, saudara menyanyi tentang iman, saudara bicara tentang iman, tapi saudara tidak beriman. Kita hanya menyanyinya saja. Kita berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Nah, kalau enggak ya biar dukun bicara. Ya kan kita konseling orang, kita tanya, kenapa kamu pergi ke dukun? Dia bilang, Tuhan kelamaan, Pak. Nah, loh, saya nggak hakimi dia, saya juga kadang-kadang, Tuhan lama banget sih Tuhan. Kadang-kadang udah Tuhan, aduh Tuhan kok lama amat, gue dikikir kok, aduh lama banget, kikirnya pelan-pelan dong Tuhan. Oke, Tuhan udah tersinggung kamu kayak begitu. Nah, tapi ini kan, coba lihat itu. Kita seperti itu, kita dengar, tetapi kita gagal untuk mengerti apa yang kita dengar. Nah itu, jadi mendengar sangat penting. Mendengar sangat penting. Mendengar dan melaksanakan apa yang kita dengar itu ternyata beda banget. Beda banget. Mendengar, saudara bisa dengar Tuhan kan? Terus Tuhan bilang gini, lakukan ini. Begitu saudara mau lakukan, saudara bisa meragukan tuntunan yang tadi saudara dengar. Saya punya pengalaman itu. Satu kali masa masih nggak aman waktu itu di Ambon. Kami punya satu pos PI di satu desa. Sebenarnya nggak ada pos. Tadinya di situ cuma mungkin sekitar 20 orang ada di situ lah. Karena konflik mereka nggak bisa datang ke kota untuk beribadah dengan kita. Nah untuk 20 orang ini keputusan kita kan biarin aja dia. Atau gembalain dong 20 orang. Nah tapi persoalannya kalau saya jalan langsung yang cuma hanya ditempuh dalam 10 menit. Tapi taruhannya kepala hilang gitu kan. Karena konfliknya gila, orang mati dalam hitungan menit, ya gitu.
Kalau kita lewat situ, saya kasih nama jalur Gaza. Kita akan lewat jalur Gaza ya. Berarti punya jantung mesti 5 kira-kira, ya, gitu. Atau kita naik gunung 2 jam lebih. Logika bilang gini, capek amat jalan gunung, jalannya juga, waduh, udah nggak enak. 20 orang udah biarin aja deh. Gitu. Siapa suruh tinggal jauh-jauh kan, kita bisa gitu kan? Sudahlah, akhirnya kita pergi. 20 orang, 20 orang, 20 orang, naik. Lama-lama udah 300. Akhirnya cari tempat, ada bioskop yang mau kebakar nggak jadi kebakar, gimana udah pakai ibadah di situ. Naik gunung terus, kita pergi ke desa itu. Satu kali kita perginya naik gunung, pulangnya so tahu gitu, kita langsung aja yuk pulangnya yuk, siapa tahu aman gitu. Yakin. Jadi udah selesai pulang aman, udah separuh jalan telepon masuk, Pak, sedang pembantaian di depan. Ini udah di tengah jalan, udah di tengah jalur Gaza, mau balik. Sepertinya Tuhan ngomong begini, sama begini, saya gembalanya, dan ini orang-orang anggap gembalanya sakti, dia pokoknya beres lah, pokoknya amin, daging gua bukan plastik. Jadi mereka semua tunggu suara saya kan, jadi semua berhenti gini, Pak, bagaimana nih Pak? Saya memang mau dengar Tuhan sih, tapi ini gimana ya? Kayaknya sih Tuhan ngomong berjalanlah. Gitu, keren kan? Aku di depanmu. Wah, gada dan tongkat. Kalau semuanya referensi keluar deh. Kayaknya Tuhan bilang jalan. Jadi saya still yakin juga. Jalan. Jadi mereka pikir, oh tenang, gembala kita sakti. Dia kita jalan saudara. Baru jalan saudaraku, begitu jalan api di sini sudah bola. Lalu dari gang-gang ini pinggir-pinggir keluar tuh. Ya saya nggak usah sebut deh, pokoknya itu deh yang keluar kan. Waduh, saudara tahu aja kan tujuannya cuma membunuh kan. Begitu dia keluar, waktu dia keluar saya bilang, loh, itu tadi suara Tuhan apa suara hantu? Ini kan mendengarkan dan melaksanakan berbeda banget. Saya bisa meragukan semua yang saya dengar tadi. Saya bisa ragu habis semua yang saya dengar. Waktu saya keluar itu di sana udah kampung Kristen gitu kan. Jadi mereka orang di sana udah nunggu, lihat cuman kita satu-satunya yang lewat situ saudaraku. Mereka begitu kita lolos sampai tentara itu stop, dia buka, dari mana? Pulang ibadah Pak. Kenapa nggak dikawal? Udah nggak bisa jawab deh, lu marah-marah aja terus. Saya cuma diem aja gini. Begitu keluar orang bilang gila ini. Begitu ini memang nih gereja ini gila. Saya bilang aduh sudahlah saudara. Kita duduk saudara berlutut lemes, mampir di rumah ya, baru nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Aduh rasanya tuh nyanyi kayak kayaknya udah di tikungan surga deh gitu langsung rasanya. Aduh. Baru saya ini memang mendengarkan dan melaksanakan hal yang berbeda. Jadi setelah saudara dengar firman, saudara perlu minta Tuhan tolong saya untuk bisa melakukannya, mendengarkannya gitu. Ya, melakukan mendengarkannya. Nah, sekarang saya mau kasih firman nubuatan ini buat saudara. Tinggal bagaimana saudara menjalaninya. Ulangan 28. Ulangan 28. Nah, saudara tahu Allah mencipta semua dengan firman. Saya selalu berdoa sebelum khotbah bilang, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini Tuhan sendiri. Seorang ibu di rumah sakit, dokter sudah hands up, sudah bilang udah nggak bisa lah ibu. Keluarga dipanggil ya, tolong dikasih aja yang baik-baik semuanya. Ini cuma tinggal tunggu dalam hitungan jam, dia bilang ya sampai paling-paling 1 hari. Jadi ibu ini sudah dibawa ke, udah dekat-dekat kamar mayat lah, kira-kira tinggal sebelah aja begitu, taruh di sini, tinggal tunggu. Sudah mau apa? Lalu hamba-hamba Tuhan datang berdoa ya, mau bilang mau gimana ya? Kita yang berdoa kadang-kadang juga nggak punya iman kan, apalagi kalau kita sudah lihat kabel di sini, selang di sini, pipa di sini, lalu bilang, oh Tuhan ini manusia apa mesin, kira-kira gitu kan? Kita semua berdoa apa lagi? Nah jadi akhirnya setelah berdoa kita cuma bilang sama ibu ini begini, Bu, bacain firman Allah yang bunyinya begini,
bilur-bilurku telah menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Nah, jadi kita lemparkan beban buat dia, dan kita pikirkan paling 1 hari lagi mati kan, gitu kan. Jadi kita sudah berdoa, kita lemparkan beban buat dia, lalu kita bilang gini, Ibu, ngomong aja sendiri, bilang oleh bilur-bilurku, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Selesai. Pulang kita. 1 hari nggak jadi mati. 2 hari keluarganya datang. Lama-lama seger. Lama-lama loh, semua orang kaget. Loh, Ibu gimana? Ibu ngapain selama di sini? Kan dia udah sendirian di situ. Terus dia bilang gini, habis nggak ada yang diajak ngomong, saya ngomong aja seperti yang disuruh pendeta tadi, ngomong sendiri sama udara. Ngomong apa? Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, oleh bilur-bilur. Saudara lihat tuh, di saat yang sudah hopeless. Tapi waktu dia buat pengakuan, Allah berurusan sendiri dengan dia. Jadi jangan remehkan apa yang kamu dengar. Jangan remehkan itu. Karena kamu udah dengar ulasan bagaimana bursa, bagaimana, nah, begitu. Yang kamu mau dengar ini satu yang punya nilai kekal. Ulangan 28 ayat 13, dengar ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Wow. Tapi kan Pak, saya bukan bos di kantor. Kamu enggak perlu jadi bos. Bisa-bisa kamu enggak perlu jadi bos. Kepala itu Tuhan tidak bilang kamu jadi bos. Saudara tahu setiap saudara adalah pemimpin. Karena saudara orang lain dari gelap datang kepada terang. Kamu memimpin orang dari gelap kepada terang. Luar biasa. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini janji Allah buat budak-budak. Saudara lihat ini. Ini budak yang keluar dari Mesir. Tuhan tidak janji buat orang yang lulus dari Harvard. Bukan, enggak. Tuhan janji buat yang budak. Tuhan bilang, lihat ini, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Belum selesai, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Sederhana. Kira-kira ini peristiwa 15 atau 18 tahun lalu. Adik saya di Melbourne kerja di pabrik ban, dan dia satu-satunya orang Asia di situ, dan dia juga pengerja di gereja bule tentu. Nah, lalu sementara dia kerja, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak punya sekolah, dia nggak tahu tentang engine, dia bukan sekolah teknik, nggak ada hubungan, dia kerja aja dengan baik. Jadi Kristen yang baik gitu, nggak usah ngomong shalom, bilang nggak usah gitu, dia baik-baik aja kerja. Sementara dia kerja, wahyu itu turun, yang saya bilang wahyu tuh turunnya kenapa? Dia cuma lihat mesin yang dia pakai, dia bilang gini, Chris, kalau gua nggak fit ya, jari gua bisa putus loh, kerjain barang-barang begini nih. Oh ya, berat sekali kerja. Iya Chris, ini kerjaan berat. Jadi dia bikin ban, dia lihat, dia mesin itu. Dia bisa dapat seperti Roh Kudus ngajar. Ini mesin ya, sistem yang ini kalau dirubah begini, tingkat produksinya akan 10% naik dan semua. Adik saya nulis, dia nulis aja kayak bikin skripsi gitu. Dia nulis. Kira-kira seminggu dia datang ke bosnya, dia kasih gini. Bos bilang, dari mana lo tahu? Dia kumpulin staffnya, dia bilang gini, kamu tahu tuh anak Asia itu. Nih, dia tulis gini nih. Lihat aja, benar apa enggak? Nah, saya sedang bicara tentang menjadi kepala ini ya, gitu. Terus mereka lihat, wah, ini hal yang benar, dan mereka coba, dan betul seperti itu, sampai tingkat perusahaan, dan dia dapat bonus. Oke, itu ceritanya. Satu kali dia datang ke bosnya, dia bilang begini, gereja saya akan mengutus saya pergi ke China untuk 2 bulan, jadi saya akan resign. Saya mau pergi. Terus bosnya bilang ini, kamu nggak salah katanya. Nah, ini bule ngomong begini. Dia bilang gini, Bram, dia bilang adik saya gitu. Kalau ada orang kayak kamu 10 di pabrik ini, semua yang lain saya keluarin. Saudara ngerti kalau kamu Tuhan bilang kamu menjadi kepala tuh begitu maksudnya. Kamu mungkin nggak masuk kantor, satu kantor begini, kenapa lu nggak masuk sih? Aduh, kamu tahu nggak seru. Nah, saudara ngerti nggak? Kamu punya pengaruh. Dengar saya ngomong pengaruh. Pengaruh lebih dahsyat dari berkuasa. Nebukadnezar berkuasa. Daniel berpengaruh.
Daniel tidak perlu jadi raja Nebukadnezar. Daniel cuma punya pengaruh. Dia tawanan, saudaraku. Dia punya pengaruh. Apa yang dikatakan Nebukadnezar? Siapa tidak menyembah Allahnya Daniel? Kalau saya terima bos, gua bunuh lu semuanya. Bayangin. Saudara tahu pengaruh? Kamu bukan bos, tapi kamu punya pengaruh yang luar biasa di mana Tuhan tempatkan kamu. Itu penting banget. Nah, sampai dia bilang begitu. Bram, kalau ada 10 begini, saya keluarin yang lain. Tapi adik saya sudah mesti keluar. Nah ini bosnya nih nggak percaya Tuhan, ateis. Dia peluk adik saya sampai keluar, dia bilang ini, Bram, nanti kalau Tuhan kamu sudah tidak bisa kasih makan kamu balik lagi ke sini ya. Kurang ajar dia orang. Coba lihat. Belum tahu dia siapa Tuhannya kan. Tapi it's okay. Nggak apa-apa, orang boleh bilang apa aja. Saudara lihat nggak janji Tuhan ini? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara tahu? Tuhan tidak bilang ini, kamu naik 2 kali, nanti turun 3 kali, nanti naik 4 kali lagi. Enggak, itu kamu aja naik turun begini. Tuhan bilang kamu naik. Apa kerangkanya? Saya mau kasih tahu buat saudara. Alkitab bilang orang benar. Daud bilang dulu aku muda, sekarang aku tua, belum pernah aku melihat anak orang benar minta-minta roti. Saya mau kasih tahu, kalau kamu putuskan hidup benar, anakmu akan perkasa di bumi. Alkitab berkatakan anak cucumu akan memerintah, bukan lebih rendah. Naik. 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 Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oke. Sekarang bagaimana Pak supaya ayat ini jadi? Persiapannya cuma beberapa hal. Yang pertama, saudara harus rohani. Rohani itu bukan duduk kurung-kurung diri di kamar. Nah begitu. Enggak kayak yang tadi saya bilang gitu. Enggak. Rohani itu artinya ini, Tuhan mau kamu gimana ya? Kamu ada seperti itu. 1 Korintus 2 ayat 15. Ini rohani. Ya, ini definisi rohani. Saudara harus jadi manusia rohani. Ya. 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bayangkan, saudara, pikiran saudara saja tidak cukup. Pikiran Kristus perlu ada di dalam saudara, membuat saudara jadi beda sama yang lain. Apa yang buat kamu berbeda dengan bangsa-bangsa lain? Karena padamu ada pikiran Kristus. Kamu boleh muda, saya mau bernubuat buat kamu. Kalau kamu hidup dalam standar ini, orang akan cari kamu di rumah. Orang akan dapat solusi dari kamu. Kamu akan memberi jawaban buat banyak orang. Ya, orang akan minta nasihat pada kamu. Karena di dalam kamu ada pikiran Kristus. Itu dia. Kenapa kita jadi rohani? Supaya hukum rohani berlaku di dalam saudara. Allah punya janji yang banyak sekali. Kenapa janji itu nggak datang? Karena kamu belum rohani. Itu hukum. Waktu kamu hidup rohani, kamu hidup benar, nggak usah minta pun itu datang. Itu sudah hukum. Luar biasa. Hukum rohani. Kami memiliki pikiran Kristus. Saudara boleh muda. Saudara boleh muda. Anak rohani saya muda banget. Tiba-tiba datang gini, Om Grace, kira-kira 3 tahun lagi orang masih mau dengar nggak khotbahnya Om Grace? Apa? Iya juga ya. Loh, dia boleh muda. Tapi lihat pikirannya. Om, benar Om. Benar. Sekarang nih dunia begini. Dia bilang, wow. Saya mau bilang anak muda dengar. Saya bernubuat nih buat kalian. Anak muda dengar, ini waktumu. Nggak ada yang bisa bendung kalian punya pergerakan. Nggak ada yang bisa bendung. Saya sedang lihat orang-orang umur 30 tahun berjalan setelah profetik. 30-31 tahun mereka dahsyat kayak bola api. Mereka di mana-mana. Mereka nggak ada di warta jemaat. Mereka nggak ada. Nggak. Tapi mereka lagi dahsyat sekali. Mereka punya prinsip hidup yang dahsyat. Mereka punya value yang kekal. Mereka tahu mereka harus bikin apa.
Mereka tahu mereka harus bikin apa. Itu manusia rohani. Enggak, oke. Dia ada di mana aja, tapi dia tahu persis dia harus bikin apa. Hal yang kedua dalam persiapannya supaya itu sudah jadi, cuman gini, saudara punya doa berdaya cipta. Saudara punya doa berdaya cipta. Sebab itu saudara, kalau mau bilang prophetic church, berhenti dengan ibadah yang teatrikal. Berhenti. Kita tidak butuh satu kemasan apa di sini. Yang kita butuh ibadah di sini adalah ibadah yang penuh iman, yang berdaya cipta. Pujian di sini akan membuat sesuatu manifestasi yang luar biasa, sebab semuanya dalam dimensi iman. Ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Wow, itu dia. Jadi saudara berkata-kata, lu buat sampai di kantormu bilang sesuatu. Begitu suamimu keluar pergi kerja, istri masuk di kamar, langsung perkatakan iman. Suami saya pergi, berkat mengikuti dia, nggak ada yang tercecer di jalan, semua pulang utuh di rumah. Begitu dong. Begitu dong. Dulu saya punya teman-teman persekutuan. Dia lagi main-main di sains ini, mobilnya kijang dicuri orang. Terus dia lapor sama saya. Chris, mobil gua dicuri. Nah yang dicuri kan berasa. Yang gak punya mobil ngomong enak aja kan kalau kasih nasihat. Berdoa, celah, kita memang aja kan. Gak berasa beli, gak berasa semua kan enak aja. Tapi saya memang ngomong sembarangan. Maksudnya sembarangan saya ceplos bilang gini. Oh iya dicuri. Bilang iblis, ganti 7 kali lipat. Enak aja ngomongnya San. Saya bilang gitu. Bilang iblis, ganti 7 kali lipat. Nah saya dapat itu kan dari Ayub itu kan. Terus dia cuma diam aja. Nih Chris enak aja ngomong. Nah saya nggak ketemu kira-kira sebulan lah. Sebulan lagi saya ketemu. Saya tanya gimana? Dibilang Chris beneran Chris. Bukan 7 kali Chris. 25 kali gantinya Chris. Sulit. Coba lihat. Benar saudaraku. Kamu telah mengambil hak orang benar, ganti. Ah gitu. Marah-marah dia. Ya kan? Jadi saudara, ini luar biasa. Luar biasa. Itu doa yang berdaya cipta. Itu perkataan iman. Ya. Mari lihat ini. Kenapa saya ngomong itu? Ibrani 4. Saudara pikir saya ngajak saudara ngaur-ngaur gitu? No. Saudara di Jakarta ya, sebab gini, saya di kota yang puing kan, kota saya hancur kan, saudara tahu, pembangunnya juga ya merayap-merayap lah sekarang. Jadi saya, apa yang saya bisa buat? Saya bukan gubernur, ya kan? Tapi saya punya masyarakat kan, saya punya jemaat. Ya mereka juga punya rumah dibakar, keluarganya mati. Lalu saya mau apa? Mau nangis terus? Mau bilang apa? Saya mesti bilang Tuhan kasih wahyu, bangunkan mereka, ajar mereka. Ya toh, nggak semua pengusaha. Ada yang cuma jual pisang goreng, nasi kuning, jual-jual macam-macam. Tapi saya tahu saya harus punya satu yang berdaya cipta, harus bilang sesuatu untuk ajar mereka. Ajar mereka bahwa di dalam mereka ada kuasa. Nanti saya saksikan buat saudara. Ibrani 4 ayat 14, saudara lihat ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Stop dulu. Kalau saudara lihat orang bilang nabi ini sudah sampai ke langit, masih ada langit lagi, masih ada langit lagi. Nah imam yang ini sudah melintasi semua langit. Tolong tanya dia sudah sampai di langit keberapa? Ya kan? Kalau ada yang bilang wah si ini sakti sudah sampai ke langit, tanya dia masih langit keberapa yang udah pergi? Sekarang kamu punya imam yang melintasi semua langit. Nah imam ini punya nama jelas, objeknya jelas. Yesus, anak Allah. Belum titik itu. Dibilang gini, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Perhatikan saya. Ayat ini sedang mengajar saudara bahwa Tuhan kita suka dengan pengakuan iman. Yes, dia suka dengan pengakuan iman. Kalau tiap hari saudara mengakui kebaikannya, mengakui, wow. Makanya
Saudara, ini saya ngomong bebas aja ya. Saudara, saya bukan tamu, kita keluarga semua di sini. Tuhan tuh seneng lagu yang tengil-tengil gitu loh, saudara. Coba, saudara susah nih, tekanan penuh. Saudara begitu masuk, Jeffrey lagi ngajak kita nyanyi, gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Saudara bayangin, Tuhan gede kan? Gede banget. Gunung meleleh di depannya, banyak, wow, gede banget. Banyak. Jadi kalau saudara sudah nyanyi, hari Minggu ku sendiri, mati loh. Tiada temanku nanti. Apa? Iya kan? Coba saudara bayangkan kan, bayangkan kamu lihat Tuhanmu, dengar saya bilang. Bukan alam tunduk pada nama Yesus, bukan gunung dan laut, molekul yang paling kecil tunduk dalam nama Yesus. Tunduk dalam nama Yesus. Tuhan suka dengan pengakuan imanmu. Tuhan suka banget. Nah, saya kadang-kadang saya berpikir saya so tahu. Jadi saya tahu, wah ini jemaati bagaimana. Sudah memang mereka susah. Tapi saya melihat gini, udah ngasih persembahannya cepet, dilipat-lipat bikin burung-burung, kapal-kapal, kurang ajar orang. Waduh, saya mau marah benar men. Saya bilang, saya khotbah uang 7 minggu. Saya bilang, lebih baik kamu ndak beri persembahan selamat daripada beri persembahan ndak selamat. Padahal nggak ada ayatnya tuh. Ya kan? Tapi kita kadang-kadang memang kalau diamun sedikit lebih galak dari Tuhan lah gitu ya, gitu kan? Kita ngomong keras aja kan, udah kesel banget. Hei, jangan memberi dengan cara begini. Saya nggak bicara jumlah, tapi hormatlah dikit. Gitu kan? Dengan hormatlah beri persembahan itu. Saudara, dengar saya ngomong, uang itu benih. Uang itu benih. Saudara tidak bisa ciptakan benih. Kamu bisa kawinkan mangga dengan rambutan, tapi kamu nggak bisa ciptakan benih mangga. Waktu kamu taruh uang itu benih, saudara, jangan main-main. Benih sekecil apapun, dia akan berlipat ganda. Dengar saya bilang, saya mau lihat, kasih tahu pelipat ganda nih. Misalnya ada satu orang, hanya guru. Pegawai negeri gajinya yang paling rendah ya 90.000, 120.000. Mayakin punya apa? Baru ngebaso aja selesai. Saudara bisa bayangin, ya kan? Nah kira-kira tuh anaknya mau sekolah perlu 1 juta rupiah. Mau bagi dia 1 juta mujizat. Wah, gue kerja berapa tahun min 1 juta. Bagi saudara 1 juta uang masuk. Oke. Sekarang orang ini datang, misal Tuhan bawa orang ini datang, perlu 1 juta. Saudara dengar 1 juta, kecil. Nah saya mau katakan, waktu kamu tabur 1 juta, kamu tidak tabur 1 juta. Karena bagi dia itu mujizat. Berarti kamu tabur mujizat. Nah renungkan ini, waktu kamu tabur mujizat, kamu tuai mujizat dong. Kamu nggak akan tuai 1 juta, kamu tuai mujizat. Mujizat. Ampuni saya tidak punya maksud apapun, tapi saya cuma mau saksikan sebagai konfirmasi buat iman ini. Teman saya datang ke Ambon, nangis. Dia peluk saya, dia nangis, dia semua dia bilang, wah, kok nggak nyangka Chris, waduh kayak gini semua udah sampai malam-malam baru tidur, cuma kita ngobrol. Mau pulang, dia bilang gini, Chris, saya tabur nih 100 juta. Saya diam aja. 1 minggu kemudian dia panggil saya ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta, di ibarat jemaat semua kecil 300 orang. Saya mau khotbah selesai pulang. Berapa hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Chris, urapan Ambon pindah sama saya. Hah? Saya bilang, apanya? Bagi yang mana? Dia bilang gini, Chris, kamu tahu nggak? Ada orang yang kita doakan waktu itu pakai baju batik. Dia bilang, iya. Chris, dia kasih saya 5 juta US dollar. Terus bilang, Chris, memang gue menabur di tanah yang subur. Saya bilang gini, lu nggak fair lu. Nabur 100 juta, cuai 5 juta dolar, 50 miliar, men.
Sampai dia kita pukul-pukul, aduh gue juga nyesel cuma ngasih 100 juta katanya gitu. Oke dengar, bukan itu isinya. Tapi saudara dengar, saya melek, saya terbuka mata saya. Apa yang saya bilang, Tuhan, berarti ini tanah subur. Pengen orang tuanya nggak 100 kali lipat, 1000 kali. Tuhan. Nah, apa yang buat saya berpikir, saudaraku? Saya pikir, Tuhan, kenapa orang lain datang tabur dia tuai? Jemaat saya tiap minggu tabur nggak tuai-tuai, kenapa nih? Nah itu yang saya bilang, jangan lipat-lipat lagi bikin burung-burungan kan? Nah itu kan saya bilang gitu. Jadi saya ngajar 7 minggu gara-gara itu. Gara-gara itu udah bilang, dengan rasa hormat, kamu yang harus kaya, jangan orang lain. Kamu yang nabur, kamu yang kaya. Saya bilang gitu. Jadi saya mulai berkati. Tiap persembahan saya jadi imam, saya bernubuat, Tuhan kami menabur, silakan Tuhan lipat gandakan. Sudah tidak ada mantra lain, begitu aja yang saya baca, itu aja yang saya ucapkan, itu aja betul. Saudara, kadang kita so tahu, kelihatannya gitu. Saya bilang, siapa yang jual pisang goreng? Siapa yang jual nasi kuning? Sini, gua doain 1 minggu hasilnya sama dengan lu kerja 1 bulan. Wah, doain. 1 kali nih, habis doa hari Sabtu, ibu-ibu datang. Pak, itu Pak, pisang goreng Pak. Dalam hati saya gini, mau minta duit nih. Pendeta biar dalam urapan tetap bisa salah, saudara. Bisa salah. Salahnya memalukan lagi kan. Kita sudah bagaimana nih? Pak, suami saya enggak pernah bawa pulang gaji Pak. Tuh kan, benar kan? Pasti. Ini udah nih, diakonia nih pasti gitu. Benar Pak. Dia nggak pernah bawa pulang gaji, tapi gara-gara bapak bilang pisang goreng Pak, saya jual pisang goreng tuh, modal habis. Saya udah tunggu kata terakhirnya aja Pak, boleh nggak? Udah saya udah tunggu aja tuh. Terus tambah lagi dia bilang gini, anak saya kemarin baru masuk kuliah, uang kuliah nih, bener, berapa juta masuk Unpati? Saya bilang gitu, baru kuliah Pak, saya udah nunggu aja dia ngomong apa terakhirnya. Tahu nggak Pak? Itu semuanya uang pisang goreng. Saya bertobat, saya bilang Tuhan, dari pisang goreng kuliahin anaknya. Istri saya peluk dia. Habis itu kita ngobrol diam-diam, Chris, rambutnya bau minyak goreng Chris. Saudara nggak jual pisang goreng di sini, tapi kalau kamu nggak punya iman, kamu kalah sama tukang pisang goreng di Ambon. Saudara benar, saudara tahu guru sekolah yang saya bilang itu, tiba-tiba dia lihat uangnya di bank, ada uang 700 juta, dari mana? Dari mana? Dari mana? Itu datang ke kaki kami nangis-nangis. Dari mana? Saya mau bilang itu, pengakuan iman. Kalau kamu akui tiap hari, kamu akui tiap hari, kamu perkatakan itu tiap hari. Wow, saudara, nubuatan itu nafas Allah. Oke, 2 hal terakhir lagi, Mazmur 46. Ini buat kota Jakarta ini. Ini buat saudara. Saudara dengar, jangan meremehkan. Jangan bilang kita tidak bisa. Jangan bilang, aduh saya kan keturunan ini. No, dengar. Who knows, siapa tahu cucumu yang akan pegang ekonomi nanti. Kan dia orang benar. Siapa tahu yang duduk di sini cucu kamu akan pegang jadi menteri nanti. Jangan bilang nggak bisa, kelihatannya nggak percaya saudara. Benar-benar. Lihat Mazmur 46 ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara dengar baik-baik. Karena ada orang benar di kota ini, Allah akan menolongnya. Kenapa menjelang pagi? Karena sepanjang malam itu peperangan. Dan kita lebih dari pemenang. Karena dia bawa kita dalam jalannya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya mau tutup dengan hal ini. Saya mau kasih tahu cara kamu hidup supaya firman ini digenapi.
Kadang-kadang kita mau bikin banyak untuk Tuhan. Tuhan tidak mau bikin apa-apa. Tuhan cuma mau kamu dekat dengan dia. Hubungan dengan dia, selesai. Sebenarnya saudara punya gembala yang sudah sangat jadi contoh. Ikuti aja apa yang dia buat. Kita depan ikut aja kan. Saudara sedang lihat itu. Israel Tuhan panggil. Buat Israel. Tuhan dah suruh yang lain. Tuhan begini. Sebelum Israel ada, bangsa-bangsa lain sudah ada. Mereka udah punya Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu udah punya Tuhan. Tuhan ingin memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya buat mereka. Caranya Tuhan harus pakai satu bangsa yang mengenal dia supaya berinteraksi dengan mereka. Nah jadi kalau saudara buka peta dunia, saudara lihat secara geografis, Tuhan ciptakan satu bangsa yang namanya Israel, ditaruh tepat di titik dunia ini. Dia ada di tengah-tengah. Jadi dia dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya ulangi lagi, mereka semua udah punya Tuhan. Nah Israel ada di sini. Tuhan suruh ngapain? Tuhan udah bilang gini, bersaksi dong, penginjilan dong. Saya bukan anti penginjilan, tapi saya sedang bicara dalam konteks Alkitab ini. Tuhan dah suruh itu. Tuhan cuma bilang gini, hidup ya, ini tanahnya, kamu ada di sini. Lalu Tuhan kasih prinsip-prinsip hidup. Ini dari surga nih. Ini hukum-hukumnya. Kamu lakuin aja seperti yang tadi. Apabila kamu mendengarkan, apabila kamu melakukan dengan setia, itu Tuhan kasih tahu. Di planet bumi ini, bangsa yang hukumnya paling lengkap itu Israel. Kalau kamu baca Keluaran, Imamat, kamu lihat, wow, mau cari hukum apa? Untuk perempuan, untuk laki, untuk anak, untuk binatang, untuk pohon, pertanian, apa semua, sampai bumbu masak ada semua di situ. Saudara cari semuanya. Tuhan cuma kasih prinsip-prinsip hidup, ini dia. Lalu Tuhan bilang apa? Hiduplah seperti yang aku mau. Tuhan udah bilang gini, penginjilan. Tuhan udah bilang ini, Tuhan udah bilang itu. Tuhan cuma suruh begitu aja. Lalu bangsa-bangsa lain itu menonton. Mereka nonton, mereka lihat, kenapa bangsa ini beda ya? Kenapa tanah kita kering? Kenapa dia subur? Loh Tuhan kasih tahu 7 tahun menanam, 1 tahun dibiarkan. Tuhan kasih tahu semuanya. Loh kenapa mereka lain? Cuman itu aja. Tanpa kita sadar kalau saudara hidup begitu, saudara sudah menginjil. Tapi kita enggak. Di kantor kita shalom, orang lari dengar dia bilang shalom. Kisah Rasul bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi. Be witness, bukan bersaksi. Bersaksi itu kita ngomong terus digamparin sama orang gitu. Kita tahu nggak? Tapi kalau bersaksi, kalau menjadi saksi artinya biar orang nonton kamu, orang lihat sesuatu yang ajaib di dalam kamu. Ini John Wesley bilang, penginjilan yang paling efektif adalah membiarkan dunia menonton bagaimana kita dibakar oleh kasih Kristus. Luar biasa. Luar biasa. Nah, saya catat literatur ini, saudara lihat itu. Ini zaman Yesus ya. Pada tahun 33 Masehi, ada beberapa orang yang tidak dikenal dianggap miskin dan bodoh. Miskin dan bodoh. Kisah Rasul mencatat, lalu mereka melihat Petrus dan Yohanes adalah manusia bodoh yang tidak terpelajar. Gila lah. Bodoh dan tidak terpelajar. Pada zaman itu dianggap miskin, bodoh, dikaitkan dengan seorang Yesus dari Nazaret yang namanya dianggap hina oleh semua orang yang punya pengaruh pada zaman itu. Yesus dihina habis. Nah lalu murid-murid ini setelah Yesus disalibkan, mereka hanya berdiri dan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Cuman itu yang mereka punya konsep. Setelah Yesus mati, mereka ditentang, mereka mendapat serangan, mereka dianiaya. Lalu Paulus, Rasul yang paling pandai itu, meninggal pada tahun 67 sampai 68 Masehi. Berarti 34 tahun setelah Yesus mati. Nah ini saya mau kasih lihat saudara hasilnya. Kalau bilang bagaimana dahsyatnya tuh. 34 tahun setelah Yesus mati, gereja berdiri di Yerusalem, Nazaret, Kaisarea, Antioquia, seluruh Syria, Galatia,
Sardis, Laodikia, Efesus, seluruh kota di pantai barat Asia Kecil, di Filipi, Tesalonika, Athena, Korintus, semua kota besar di kepulauan daratan Yunani, Roma, bagian barat Alexandria, semuanya dalam 34 tahun baru mulai sejarah kehidupan. Nggak ada SMS, nggak ada pesawat, nggak ada kapal, nggak ada televisi, nggak ada teknologi. Dibandingkan dengan generasi sekarang, lembaga pelayanan, puluhan ribu misionaris, jutaan besar, dana-dana, organisasi administrator yang besar, semua belum bisa dibandingkan dengan peristiwa yang di atas. Sederhana, mereka percaya. Kita berdoa sekarang, yang goyang orangnya. Baca Kisah Rasul, mereka berdoa, gedungnya yang goyang. Saudara, punya nggak kerinduan itu? Punya nggak kerinduan itu? Ayat yang terakhir, kita baca sama-sama Yesaya 49. Yesaya 49, ayat yang ke-6. Habis ini Jeffrey siapkan satu lagu yang dahsyat sekali, kasih runtuh semua lampu-lampu di sini, kita menyanyi sama. Oke? Yesaya 49 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kamu tidak mengusahakannya, Tuhan yang membuatmu menjadi terang. Kamu cuma perlu diam di dalam Tuhan, dan Dia akan bergerak di dalam kamu. Satu kali saya baca Dix Bible, perkataan segala lutut bertelut. Saudara, kita cuma bilang gini, segala lutut bertelut. Tapi Dix menerjemahkan setiap lutut dipaksa untuk bertelut. Bagaimana caranya setiap lutut bertelut? Setiap lidah mengaku. Saya mau kasih tahu, saudara sudah lihat, semua orang sedang cari jawaban di dunia ini. Orang ingin tahu ada nggak kuasa yang bisa mengatasi bencana alam, kuasa yang bisa menyatai segala krisis yang ada ini. Orang pergi ke dukun, dukunnya bego. Orang pergi ke komputer, cari kena virus. Orang pergi ke orang pandai, cari paranormal, abnormal jadinya. Orang pergi ke mana-mana, cari jawaban, menyeberang laut ke mana-mana, nggak dapat jawaban. Akhirnya orang akan ingat, ada satu yang berkuasa. Orang akan ingat kamu, mertuamu akan ingat kamu, teman-temanmu akan ingat kamu. Yes, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau berkata terlalu sedikit hanya menjadi hamba. Sebab Engkau mau menaruh terang di atas kami, supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan, berkati jemaat ini, berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bukan mau yang biasa-biasa. Setiap ibadah mengandung janji. Ada satu iman yang agresif dari tempat ini, yang keluar sampai ke kantor-kantor di mana dunia usaha ada di sana, sampai di pemerintah Tuhan, sampai dimanapun kami lepaskan blessing untuk negara ini, untuk bangsa ini, dan pakai anak-anakmu di sini, perhitungkan iman mereka, pakai mereka Bapak, urapi mereka. Aku lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Aku memanggil utara, selatan, timur, barat. Aku memanggil kekayaan dari samudera raya, kekayaan bangsa-bangsa datang kepada orang-orang benar. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu Tuhan Yesus, saudara berdoa, 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 berdoa. Saudara. Shout to the Lord of the earth. Amen. Let us power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and
utara, selatan, timur, barat. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Iblis, dengar, dengar. Kembalikan 7 kali lipat apa yang telah engkau curi dari orang-orang benar. Kembalikan 7 kali lipat. Yes. Ada yang beli ruko, ada yang buka toko baru, ada yang usahanya berkembang di tengah keterpurukan. Ada yang beli ruko, salah, ada yang akan beli ruko 2, 3 ruko beli baru. Usahanya diperbesar. Saudara akan bersaksi, lihat, lihat, mujizat akan datang dalam hidupmu. Apa yang kamu dengar hari ini percaya. Jeffrey, ada kuasa kesembuhan. Kamu lihat waktu kamu menyanyi, kesembuhan akan terjadi. Tuhan akan taruh nyanyian kesembuhan di dalam kamu. Tuhan akan urapi kamu. Saya mau bilang, ini waktu kamu. Musim sudah berganti. Sekarang ini waktu kamu. Dengar, bukan untuk kamu berbangga hati. No, tapi ini waktu kamu. Urapan itu turun atas kamu. Urapan itu turun atas kamu. Terima. Ora basa, ora baba. Ora baba. Hala baba. Saudara, kalau dalam minggu ini kamu ngalamin mujizat, kamu cerita sama pengerja di sini, supaya terbukti apa yang kamu dengar hari ini. Supaya terbukti Tuhan, saudara, Tuhan yang hidup, dan Dia masih tetap Tuhan yang buat mujizat sampai hari ini. Dia Allah perjanjian. Dia Allah perjanjian. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.